Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membuat modul 1.4.A.9 Aksi Nyata Budaya Positif di Sekolah. Perkenalkan, nama saya Putri Eliza, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong, dengan fasilitator Bapak Purwanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Eni Kuswidiati SPD. Berikut adalah contoh budaya positif yang sudah dikembangkan di SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong. Yang pertama adalah 3S, senyum, salam, dan sapa. Yang kedua, pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan religius yang rutin dilaksanakan setiap 2 pekan sekali. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah. Rancangan tindakan aksi nyata yang meliputi latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang dibutuhkan, dan dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang. Merdeka menurut Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sementara budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Selama ini, disiplin di sekolah dimaknai sebagai sikap patuh terhadap aturan yang diterapkan di sekolah. Hal ini membawa pengaruh yang kurang baik pada diri murid. Murid menjadi tidak terlatih untuk termotivasi secara internal dalam berdisiplin, melainkan justru termotivasi secara eksternal. Dampak dari kondisi ini adalah sikap yang ditunjukkan murid seringkali berubah jika motivasi tersebut hilang. Bahasan budaya positif mengajak sekolah untuk berbenah, menerapkan poin-poin utama dengan tujuan menggali motivasi internal dari dalam diri murid dan seluruh warga sekolah untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Sementara tujuan pelaksanaan budaya positif di sekolah, kata kuncinya meliputi teori kontrol, keyakinan kelas, budaya positif, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sasarannya adalah semua warga sekolah. Tujuan yang pertama adalah melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ketiga, menumbuhkan budaya positif dalam diri murid berdasarkan kesadaran atau motivasi diri dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, mewujudkan visi sekolah menuju murid profil pelajar Pancasila dan mewujudkan merdeka belajar. Tujuan ini akan tercapai apabila semua warga sekolah saling berkolaborasi dan konsisten secara berkelanjutan dalam melaksanakannya. Adapun tolak ukur budaya positif yang sudah terlihat di sekolah, di antaranya adalah murid terbiasa menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Murid masih teguh akan nilai religius dan berbudaya. Murid masih peduli dan mencintai lingkungan sekolah. Murid toleransi dan saling menghormati. Murid rutin melaksanakan kegiatan gotong royong, dan murid aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, murid hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih, murid patuh terhadap kesadaran atau peraturan sekolah, dan murid bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, melakukan sosialisasi dan diskusi kepada kepala sekolah,
guru, tata usaha, penjaga sekolah, satpam, kebersihan sekolah, serta murid terkait keyakinan positif menuju budaya positif di sekolah. Kedua, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh warga kelas dan ditempel di dinding kelas dalam bentuk poster, print out, atau sejenisnya. Ketiga, menerapkan keyakinan kelas yang dibuat secara berkelanjutan dan konsisten dengan fungsi kontrol wali kelas. Keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan di sekolah sebagai bahan refleksi kebiasaan positif menuju profil pelajar Pancasila. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam membudayakan atau menerapkan budaya positif di sekolah adalah dukungan dari seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tata usaha, satpam, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, dan seluruh peserta didik. Sementara dukungan yang lainnya adalah dukungan dari orang tua atau wali murid, dukungan dari komite sekolah, dan dukungan dari masyarakat, serta dukungan dari stakeholder pendidikan. Berikut adalah contoh video atau video perumusan kesepakatan kelas yang dilaksanakan di kelas 11 IPS 3, kelas 12 IPS 3, dan kelas 12 IPS 2. Selanjutnya adalah gambar dari rumusan kesepakatan kelas untuk membentuk keyakinan kelas menuju nilai-nilai kebajikan. Meliputi kelas 11 IPS 3, kelas 11 IPS 4, kelas 12 IPS 1, kelas 12 IPS 2, kelas 12 IPS 3, dan kelas 12 IPS 4. Selanjutnya adalah video diseminasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Pembukaan diseminasi budaya positif sekolah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara, yang keempat penutup, dan nanti yang kelima akan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi. Kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Kepada Bapak Redo Rizky kami mohon untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita berdoa semoga acara kita pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar memulai doa ini. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi liwajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من شكرك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridho Rizky. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan untuk acara kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Afrison MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marta dan Bu Putri selaku narasumber kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini yang kami hormati, Bapak Ibu Tuan Guru, KPU, peserta diseminasi yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun, yang merupakan salah satu kegiatan yang telah dirancangnya. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Marta dan Bu Putri ini ya salah satu pionir kita di CGP atau guru penggerak, dan bagian dari ya kegiatan dari kegiatan tahapan guru penggerak ini adalah apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan itu sudah Bu Marta komunikasikan dengan kami pada prinsipnya selagi itu bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kita. Di lab kimia, ya di lab kimia sama di ruang guru, ya silakan nanti diikuti sampai ya tuntas, itu maksudnya apa yang disampaikan oleh Bu Marta dan Bu Putri. Ya, nanti Bu Marta dan Bu Putri ya silakan dikomunikasikan kepada rekan-rekan kita ya perkembangan terkait dengan program-program pusat yang tentunya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu Tuan Guru, bermanfaat untuk sekolah dan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian terkait dengan diseminasi budaya positif ini, ya tentunya tidak ada tujuan lain ya kecuali untuk mengikat kita sebenarnya. Dalam menjalankan tugas itu harus diikat dengan ya rasa tanggung jawab yang dimulai dari ungkapan batin sebenarnya. Karena di budaya positif ini ya kita harus membuat komitmen ya perjanjian pribadi yang tentunya itu akan dituangkan dalam pamflet biasanya. Ya. Nanti Bu Marta silakan kalau sudah disampaikan ya kesepakatan itu ya dibuat saja apa banner apa namanya ya bannernya dipasang di pojok-pojok supaya nanti ya kita itu ada rasa tanggung jawab dan ikatan batin bahwa kita menjalankan tugas itu ada aturannya. Kalau bentuknya itu ada yang sifatnya himbauan ya, ada yang sifatnya tolakan ya di apa namanya budaya positif itu. Misalnya kalau yang menolak, aku malu jika datang terlambat ya. Jadi dibaca terus itu akan menjadi ya apa namanya tertanam di hati kita bahwa kita menjalankan tugas itu penuh dengan kesadaran. Ini karena intinya itu adalah untuk meningkatkan disiplin, ada motivasi, ada rasa tanggung jawab. Itu kita melaksanakan kegiatan pendidikan di Semampa Jalur Komunitas, baik itu kita sebagai guru maupun kita sebagai siswa. Nah, oleh karena itu setelah ini nanti Bu Marta saya minta produknya ada kesepakatan dengan guru-guru ini tuangkan dalam pamflet-pamfletnya. Nanti kita pasang depan situ
kemudian pasang di koridor-koridor. Ketika mau ngajar, ya tentunya Bapak Ibu merasa ada rasa tanggung jawab. Misalnya saya malu meninggalkan buku saja di kelas, jadi ungkapkan di situ kan. Banyak sekali contohnya di sini ya. Saya malu tidak ikut upacara misalnya. Ya, saya malu apa-apa, pokoknya tulislah nanti dalam bentuk produk dari kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di Semampar Rejang Lebong resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istilah kayaknya diseminasi istilah baru, tapi artinya sama dengan pengimbasan atau aksi nyata. Jadi apa yang kami dapatkan ketika kami belajar atau di CGP itu harus kami imbaskan kepada kawan-kawan sekalian. Karena ada banyak hal sebenarnya yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, tapi itu sebenarnya berarti itu keliru kita lakukan, padahal menurut kita itu baik. Ternyata ada yang harus kita ubah. Jadi pada kita sendiri sudah pernah melakukan yang namanya hal-hal positif. Jadi budaya positif itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang bernilai baik, itu namanya positif. Misalnya toleransi, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Nah itu semua termasuk ke dalam hal-hal positif yang perlu kita tumbuh kembangkan di sekolah kita. Jadi budaya positif ini bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah ada tapi perlu untuk kita kembangkan. Pertama nanti kita akan belajar mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan menggunakan segitiga. Materi karena kita sudah dulunya dua-dua, jadi saya akan memberikan semacam gambaran atau bayangan bagaimana yang pertama ini mengenai kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah sekarang Bapak Ibu yang duduk satu-satu boleh berdua, Ibu Sinta. Ibu Yusa terpaksa sendiri ya, karena Ibu Yusa sendiri ada di sini ya. Oke. Jadi di sini silakan satu orang itu selaku sebagai A dan B, A dengan B. Yang A itu menggepalkan tangan, menggenggam tangan seolah-olah ada yang dipertahankan atau memang ada yang dipertahankan di genggaman tangan ini. Dan sekuat mungkin itu tangannya jangan sampai terbuka. Kemudian tugas yang B itu
jujur kan? Tergantung berapa. Ya, satu jempol kan kalau ikut galau lah. Kalau yang pernah tadi berasa tapi dikicu. Oh dikicu. Tapi intinya dicoba buka. Yo, aku Niko belum tahu informasi no. Suruh buka, masih awal buka. Jimmy. Jimmy, yang B ini. Oke, silakan nih. Buju sampai dia membuka tangannya. Tadi katakan buju. Jimmy. Wujud apa? Sahabatnya. Boleh ya. Saya nanti mau ada proyek. Kamu. Terima kasih sama Pak Jimmy. Ada yang sampai akhir tidak bisa membuka tangannya? Ada? Apa kok alasannya kok? Kalau Jimmy tadi Akomi alasan kamu membuka kepalan tangan, padahal itu kan benda yang sangat berharga yang seharusnya dipertahankan. Apa Pak Jimmy? Oh, diinginkan ya. Nah, barangkali ada yang tidak membuka sama sekali sampai dengan istilahnya sampai dengan apapun harus saya pertahankan. Ada di antara kawan-kawan tadi ya. Di sini ada posisi kontrol. Yang mengontrol siapa? A atau B? A atau B yang mengontrol A. Berarti B itu adalah orang lain ya, di luar diri kita. Nah, seharusnya kalau kita mempunyai semacam pegangan yang kuat, kemudian kita menganggap itu penting bagi kita, yang kita lakukan adalah mempertahankan. Jangan dibujuk dikit dikasih duit, dia dibantah, gitu ya. Kita yang spesial kok. Kemudian kalau si Jimmy tadi barangkali dikasih tanah sekali buka. Kadang-kadang itu kontrol kita tadi untuk membuka tangan kita dengan memutuskan kita itu adalah diri kita sendiri. Artinya orang lain tidak bisa. Jadi apa maknanya? Ini kita intinya sebagai guru itu tidak bisa memaksakan kemauan kita kepada siswa, kepada murid kita. Walaupun dia misalnya ada murid kita yang berusaha seperti Niko tadi, boleh silahkan pilih. Itu dikarenakan Niko membiarkan diri dia untuk dikontrol oleh seorang guru. Kita tidak bisa mengontrol murid kita atau tidak bisa membuat murid kita seperti yang kita inginkan. Yang bisa membuat seperti yang diinginkan adalah diri mereka sendiri. Nah, ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah anggapan ya, asumsi kita yang keliru selama ini. Yang pertama, kita beranggapan bahwa guru itu adalah pengontrol murid. Nah, itu anggapan kita. Jadi murid kita yang banyak itu bisa kita kontrol. Itu anggapan kita. Padahal dari tangan tadi itu sebenarnya tidak bisa. Kalau murid itu tidak mau dikontrol, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat diri kita. Jadi ke yang lain tidak. Misalnya Ibu Epi ini, dengan murid dia bisa membujuk murid masuk tepat waktu, kemudian buat tugas, dia buat semua. Apakah nanti ketika Ibu Nurhayani masuk dia juga seperti itu? Belum tentu. Karena dia tergantungnya sama satu guru yang bisa membujuk dia dan menurut dia bisa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita biasanya terhadap anak kita, apalagi anak pribadi seperti kita yang masih muda-muda ini, itu biasanya kita memaksakan anak. Kamu harus masuk ke A, masuk IPA, IPS, masuk SMP ini, SD ini, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan atau buanglah jauh-jauh karena kita sebagai orang dewasa belum tentu sebenarnya bisa memahami apa keinginan anak yang sebenarnya. Itu mengenai kontrol. Jadi kembali lagi, kontrol itu adalah kita sendiri. Jadi kalau di murid sendiri yang bisa kontrol diri dia, bukan kita sebagai guru. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya, kalau kita mau siswa kita berubah, kita dulu yang berubah. Memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Kalau kita bagus, berarti kita sendiri harus memperbaiki apa-apa yang bisa kita perbaiki. Seperti nanti akan kita buat misalnya keyakinan kelas. Kita nonton film India ya.
Sarà che devo sparare per pesare chiesa. Tetap joget. Ini masih ada kaitannya dengan yang ini kan? Dari video tadi saya melihat bahwa pentingnya untuk kerjasama saling membantu, karena di situ terlihat biar bagaimanapun kedudukan kita, kalau tidak dibantu dengan orang lain, kalau tidak ada orang lain yang membantu, itu tidak bisa kita kerjakan. Oke, bagus sekali kalian. Jadi banyak banyak yang juga terhadap lingkungan tadi menolong saling bantu, tetapi ada juga tadi yang tidak menolong sampai tertidur sampai selesai baru. Jadi tidak semua orang yang maksudnya yang begitu melihat sesuatu yang imbasnya ke kita seharusnya tidak bisa melewati tadi karena jalan umum, maka dia tidak peka juga. Jadi tidak semua yang peka seperti itu. Perwakilan guru BK lagi. Guru BK Terima kasih atas kalau dari yang saya lihat tadi benar sekali, memang ada suatu kejadian di sana di mana kita lihat seperti yang Ibu Dia sampaikan tadi bahwa memang tidak semua yang kita hadapkan memiliki pemikiran yang sama dan juga tergerak hatinya sama seperti apa yang kita pikirkan. Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda dengan pemahaman juga yang berbeda dan juga bisa dikatakan juga ketika melihat sesuatu yang di depan matanya tidak semua orang itu mau tahu dan juga peka terhadap kejadian yang mungkin imbasnya ke diri kita juga nantinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, boleh menambahkan. Saya tadi goyang-goyang Bu, nikmati musik. Baik, kalau yang saya lihat yang pertama tadi ada suatu permasalahan, ada suatu permasalahan. Kemudian kita lihat juga di situ bahwa tidak semua orang itu peduli dengan suatu permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Bahkan itu adalah permasalahan kalau kita lihat tadi adalah secara umum menjadi permasalahan umum sebenarnya. Tetapi gerakan itu bisa dilakukan, gerakan itu bisa berubah kalau seandainya walaupun tidak semua orang melakukan perubahan, tetapi banyak orang yang melakukan perubahan, dorongan sehingga sesuatu itu bisa bergerak dan sesuatu itu bisa berubah. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Oke, ini sudah diungkapkan oleh kawan-kawan semua. Pada intinya, tapi dengan anak kecil inilah semuanya nanti akan
teratasi gitu ya. Jadi artinya begini, kita berbuatlah apa yang bisa kita buat sekarang. Tidak usah menunggu orang lain bergerak dulu baru kita bergerak. Tidak usah menunggu diperintahkan orang lain, tapi seperti anak kecil tadi barangkali dia rame-rame tertawa-tertawa, jadi dia senang melakukannya karena dia menganggap walaupun itu tidak terangkat itu suatu hal yang upaya mereka untuk lakukan. Jadi kelas kita yang bisa kita ubah. Jadi tidak usah bermimpi terlalu besar dulu, yang kecil aja dulu. Saya mau kelas saya sebagai wali kelas itu, saya mau kelas saya seperti ini, anaknya semuanya seperti ini. Nah itu nanti baru kita, kalau dilihat imbasnya bagus, pasti guru-guru yang lain tetangganya mencoba harus sepakat untuk memulai dari diri kita sendiri. Jadi di sini kerangka acuan kita adalah menuju perubahan paradigma. Kita biasanya di dalam kelas itu menganggap bahwa kebutuhan semua siswa itu sama. Contohnya apa? Kita mengatakan bahwa kebutuhan siswa itu sama. Buat dari siswa A sampai siswa 36 semua tugasnya sama. Karena kita beranggapan semua siswa pasti bisa melakukannya. Nah tapi pada kenyataannya siswa kita itu berbeda, tidak sama. Jadi apa yang seharusnya? Kalau tadi kita meminta dia membuat pengalaman pribadi, boleh dia menggunakan puisi, boleh dia menggunakan gambar, boleh dia misalnya menggunakan novel, komik, boleh, gitu ya. Jadi kita buatlah bervariatif, tergantung dengan hobi dia itu apa. Kalau orang melihat yang sama, itu pandangan kita ya. Jadi kalau kita menatap langit, pandangan kita bahwa semua mata kita di sini melihat yang sama. Tapi pada kenyataannya beda. Seperti di video barusan, itu banyak. Ada yang menyorot tentang kerjasamanya, ada yang menyorot tentang usaha anak kecilnya, ada yang menyorot tentang orang yang bergerak dan tidak peduli, gitu ya. Jadi pandangan kita terhadap segala sesuatu itu berbeda, tidak sama. Kita merubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita, walaupun itu hal yang buruk bagi kita, tapi barangkali itu baik bagi diri mereka. Itu buruk kita anggap sebagai kesalahan. Semua orang melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Apakah dia cuma mendapatkan pujian, ataukah dia takut dihukum, atau memang kesadarannya untuk melakukannya sendiri. Kemudian orang lain dapat mengontrol kita. Tadi kita lihat bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Di dalam budaya positif ini semuanya harus menang. Jadi anak menganggap bahwa tindakan yang dia buat itu adalah sesuatu yang benar, tapi kita arahkan mengarah pada hal-hal yang baik. Jadi semuanya nanti akan mengarah pada hal-hal yang baik. Itu apa sih? Nah, banyak yang jawab tata tertib. Karena disiplin itu berkaitan erat dengan tata tertib, kemudian teratur, gitu ya. Orang yang teratur itu adalah orang yang disiplin. Kemudian patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah atau di kelas kita. Kemudian sering juga dihubungkan dengan hukuman. Kalau dia tidak patuh, berarti kita akan memberikan hukuman terhadap anak itu. Apakah hukuman itu boleh? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri. Kita sendiri mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi ini sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian adalah hal yang harus dalam suasana merdeka. Nah ini tahun ajaran baru, nanti kita ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu pada intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Didefinisikan menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara tadi, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Nah ini nanti ya, tidak akan terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara membuat pemerintah diri kita sendiri. Ini mengatakan bahwa di dalam disiplin nanti apa yang harus kita lakukan adalah untuk menjadi seorang murid atau pengikut, ya murid di sini, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu itu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Nah ini tadi kenapa kita harus bergerak. Jadi yang bergerak itu adalah anak-anak dengan kesadaran mereka sendiri, bukan yang kita suruh-suruh, bukan istilahnya dia bergerak kalau ada perintah. Jadi perintah bergerak ketika kemauan mereka sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Nah ini yang kata Pak Afrizon tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini masih kaitannya dengan merdeka tadi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu artinya adalah nilai-nilai yang sifatnya positif. Di sana ada yang positif bagi manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua orang. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal di sini
itu tidak boleh berkaitan dengan agama, tidak boleh berkaitan suku, ras, kemudian tidak boleh juga berkaitan dengan latar belakang keluarga, gitu ya. Jadi kalau dia nilai-nilai kebajikan universal, artinya di kelas kita membuat nilai yang memang mencakup seluruh murid kita. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya umum dan luas. Nah, ini nanti tidak akan asing lagi bagi kita. Kalau kita sudah menghadapi kurikulum merdeka, barangkali ini nanti terpampang di setiap pojoknya. Jadi nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila ini harus hafal kalau sudah masuk ke kurikulum merdeka. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dia cuma 6 ini, tidak ada tambahan lain ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Nah, ini penjelasannya. Jadi profil pelajar Pancasila di sini yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sesuai dengan agama yang kita anut. Kalau kita Islam berarti menyesuaikan bagaimana tata kita beriman, bertakwa kepada Tuhan kita dan menyesuaikan agama lain. Kemudian berakhlak mulia. Akhlak itu banyak, ada 6 di sini. Yang pertama akhlak beragama. Nah, ini akhlak beragama yaitu bagaimana kita menjalankan perintah agama kita. Kalau kita yang Islam, berarti kita harus menutup aurat. Nah, itu termasuk ke perintah beragama. Kemudian antara orang tua pada orang tua, nah itu juga perintah dari beragama. Kemudian akhlak pribadi ini yang mencerminkan agama kita tadi. Kalau kita misalnya beragama Islam, berarti dilarang misalnya saling menghujat, menghina, menggibah, gitu ya. Nah, itu termasuk akhlak pribadi kita yang menuju ke pribadi kita masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita merawat diri, itu juga termasuk ke akhlak pribadi kita. Akhlak kepada manusia lain, hubungan kita dengan kawan-kawan kita seperti apa. Nah, kalau kita di Islam ini alhamdulillah bagus semua ya. Jadi hubungan kita terjalin semuanya, saling sapa. Kemudian kalau apel itu biasanya saling cipika-cipiki, itu termasuk ke dalam akhlak kita terhadap kawan-kawan kita. Kemudian akhlak kepada alam, menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah sembarangan, itu termasuk ke akhlak kepada alam. Kemudian akhlak bernegara. Nah, ini sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam ketatanegaraan. Nah, yang lain juga seperti itu ya, mandiri. Mandiri itu artinya kesadaran akan diri kita dan situasi. Artinya apapun situasi yang kita hadapi, yang namanya kita mandiri, tidak ada lagi kasus yang namanya bunuh diri kayak gitu ya. Kemudian kasus yang, nah itu kan karena kalau kita mandiri, kita itu berpikirnya luas gitu. Jadi bagaimana memecahkan masalah ini namanya mandiri. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah ada, kemudian kita mencari solusi bagaimana memecahkan masalah kita sendiri, itu namanya mandiri. Kita sesuaikan situasi, sesulit apapun situasi, asal kita berpikirnya luas, mudah-mudahan jalan keluarnya pasti ada. Kemudian meregulasi diri. Regulasi ini berkaitan dengan sikap dan perilaku kita sebagai manusia. Kemudian bergotong royong, nah itu ada kolaborasi, kemudian berbagi, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya di dalam wilayah kita di Indonesia misalnya. Kemudian menjalin komunikasi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab serta berkeadilan sosial. Ada lagi di sana adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini adalah memperoleh dan proses dari informasi. Jadi memperoleh informasi artinya kita mencari informasi yang banyak. Jadi kita tidak meneruskan informasi dari kawan-kawan kita tanpa kita harus mencari tahu sendiri. Yang bagusnya adalah kita mencari tahu sendiri, mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baru dari informasi itu nanti kita proses. Mana yang baik, mana yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai kita buang. Kemudian kita harus mampu menganalisis, dan yang terakhir kita harus mampu mengevaluasi dan refleksi. Apa yang salah dari kita selama ini dan apa yang harus kita kembangkan dan apa yang benarnya yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian kreatif. Nah, kita kreatif memang ya. Kita rata-rata orang yang kreatif, yaitu mempunyai gagasan orisinal. Gagasan orisinal ini misalnya kita dalam media pembelajaran. Kalau biasanya anak di kelas itu kan susah sekali dikendalikan karena main games kayak gitu ya, HP selalu dipegang. Jadi bagaimana kita punya gagasan biar anak itu memang berpresentasi atau belajar tidak menggunakan HP. Itu kan hal yang sepertinya susah, tapi bisa kayak gitu ya. Anak kita ini tinggal kita gerakkan biasanya mau.
Nah, seperti kalau saya contohkan kemarin ibu-ibunya protes, ngapo ada yang protes juga kayak gitu. Apa dia kau bawa rempah kayak gitu ya? Karena banyak anak kita yang tidak tahu kunyit, tidak semua orang tahu kunyit anak kita di Sigo. Kemudian Cak Dio kemarin, Bu pala itu apa? Lah itu enggak depan kelas kau kenapa pohon pala sebesar itu kau udah tahu, ngomong seperti itu ya. Jadi artinya kita mencari sesuatu yang tidak harus lewat HP. Walaupun istilahnya mereka dapat informasi sendiri, boleh bertanya dengan orang tuanya yang gampang dan ada kaitannya dengan materi kita itu tentunya. Kemudian karya yang orisinil. Kita biasanya orisinal juga ya untuk menciptakannya kopas gitu ya. Ini biasanya ibu-ibu yang PTK, kami juga ibu ya. Jadi biasanya karya orang lain ambil dikit lah, tidak samanya tidak. Ada yang diubah paling tidak nama dan SMK-nya. Itu termasuk karya ya, tapi tidak orisinil karena itu pemikiran orang lain. Kemudian harus luas dalam berpikir tadi. Nah ini profil nanti akan dikembangkan oleh bagian kurikulum ya, karena itu bagian dia bagaimana menjalankan atau menjalankan profil bagian Pancasila ini. Nah kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain, yang pertama menurut Ibo, saya malu membacakan bahasa Inggris ini karena ada pakarnya. Nanti yang ketawa ya, aku dia yang kau baca. Ibo itu setahu saya adalah badan yang menanggulangi atau yang menaungi pendidikan internasional, seperti itulah intinya seperti itu. Jadi Ibo ini menyepakati bahwa nilai-nilai kebajikan itu diantaranya murid bersikap, toleransi, rasa hormat, integrasi, sampai dengan mempunyai komitmen. Itu menurut pendidikan internasional. Jadi dia mengambil nilai universal tadi. Kemudian menurut 9 pilar karakter Indonesia. Nah itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, jujur, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, baik, toleransi. Nah itu menurut itu sudah dirumuskan oleh mereka ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain itu dirumuskan oleh petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong. Dari sini ada petunjuk hidup yaitu harus peduli, harus punya nalar, kemudian bekerja sama, berani, sampai dengan persahabatan. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai petunjuk seumur hidup. Dan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain sampai dengan memberikan yang terbaik bagi diri mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah ini film Indonesia ada ya, The Seven Essential Virtues ya, men ya, kalau salah men. Nah jadi di sini nilai-nilainya adalah empati, kemudian suara hati. Nah ini film Indonesia, suara hati berarti harus peka terhadap suara hati kawan kita. Kemudian kontrol diri, mempunyai rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kaya dengan nilai-nilai kebajikan. Cuma kita tidak meneruskan dan menumbuhkan, bahkan kita sendiri barangkali menggunakan kata gotong royong. Makanya di profil pelajar Pancasila tadi, gotong royongnya dimunculkan kembali karena itu adalah budaya asli bangsa Indonesia yang memang diketahui oleh orang banyak dan perlu untuk ditumbuh kembangkan. Nah itu mengenai nilai-nilai ini. Jadi harapan dari kita mempunyai nilai kebajikan, kontrol tadi, disiplin tadi, itu adalah kita memenuhi atau menuju kepada standar pendidikan nasional. Pemimpin pembelajaran itu ya kita, guru, kayak gitu ya. Jadi jangan beranggapan pemimpin itu pasti sekolah, bukan ya. Jadi pemimpin pelajaran itu adalah kita yang bisa menggerakkan murid kita. Jadi sesuai dengan tupoksi kita. Bagaimana hubungan antara kontrol diri yang ada pada siswa itu dengan paradigma pembelajaran atau pendidikan, pola pikir, dan cara pandang. Dan yang kedua itu apa sih bedanya antara pendidikan berkarakter yang dulu ada di kurikulum 13 dengan yang ada sekarang itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang lebih menekankan dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi ditampilkan kalau secara internasional di IBO itu ada kebajikan universal.
universal atau nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau kita mengadaptasi atau mengadopsi dari IPO, yaitu kebajikan-kebajikan universal, kenapa di Indonesia kita jadikan sebagai profil pelajar Pancasila? Tadi ada kontrol diri dari yang ditampilkan, ya, kontrol diri. Nah, jika ada kontrol diri pada anak, kita yang sering mendengar misalnya ada anak yang bermasalah, kemudian dipanggil guru BK, dan tadi dikatakan bahwa guru itu tidak bisa memaksa siswa karena terkait dengan kontrol diri. Yang ini saya tanyakan, yang sering kita temui di keseharian kita dalam pembelajaran, itu kontrol diri atau pertahanan diri. Berikutnya, tadi ditampilkan sebuah video dengan sebuah ilustrasi, dan ilustrasi tadi sudah dijawab oleh beberapa rekan kita, tetapi yang ditekankan oleh pembicara itu adalah mulai di mana kita, jika kita ingin bergerak, itu kita harus memulai dari diri sendiri. Yang ingin saya tanyakan itu, selain dari melakukan gerakan yang dimulai dari diri sendiri, apa sajakah implikasi nilai-nilai yang bisa kita ambil atau yang ditampilkan oleh video itu dengan kaitannya profil pelajar Pancasila? Saya rasa itu saja. Terima kasih, Mem. Berarti saya sangat terharu. Artinya Mem tadi sepertinya cuek, kayak kalau dipasang, ternyata dia minimal. Dari awal hingga akhir, apa yang saya omongkan juga tahu dia tadi apa gitu ya. Oke, terima kasih Mem. Barangkali ini nanti saya akan berusaha menjawab. Kalaupun nanti jawabannya kurang pas, nama juga kami belajar. Kami juga di guru penggerak itu tidak juga diajarkan ini loh, ini tidak. Jadi kami juga belajar sendiri, menyimpulkan sendiri, mandiri seperti itu ya. Jadi kami juga dikasih tayangan ini, ya buatlah apa yang kamu pikirkan seperti itu. Karena memang di profil pelajar Pancasila yang dibawakan itu adalah ya kita sendiri, bergerak dari mulai dari kita sendiri. Tadi saya mencatat di sini ada 5 pertanyaan. Nanti boleh ditambahkan bagi yang sudah berpengalaman atau sering ikut pelatihan. Ini sekedar pengetahuan saya. Yang pertama tadi, apa sih kaitannya antara kontrol, kemudian tadi ada disiplin, ada nilai-nilai kebajikan. Nah itu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah kaitannya adalah di teori kontrol tadi, itu kan kita yang saya tekankan di situ tadi adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Di sini juga saya menekankan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun itu murid kita, anak kita diri, maka itu sudah dikatakan dia sudah menuju kepada disiplin. Disiplin yang kita maksud di sini adalah disiplin yang positif. Yang disiplin yang berakar dari internal dia, intrinsik dia, bukan dorongan orang lain. Nah, jadi terciptanya disiplin inilah yang nanti akan memudahkan kita menerapkan budaya-budaya atau nilai-nilai kebajikan. Jadi hubungannya itu. Jadi nilai kebajikan yang kita rumuskan bersama anak nanti bisa diterapkan, bisa dijalankan apabila anak sudah disiplin. Kategori disiplin tadi adalah sudah mampu mengontrol diri dia sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa sih bedanya pendidikan berkarakter yang sebelumnya dengan profil pelajar Pancasila? Jadi tujuan dari profil pelajar Pancasila itu adalah budi pekerti. Biasanya kalau kita mengkaitkan budi pekerti itu adalah sikap anak. Itu pandangan kita selama ini. Kalau ada kata budi pekerti, pasti anak itu yang baik seperti itu. Kemudian gurunya yang baik, yang berprestasi dan lain sebagainya. Tapi pada intinya budi pekerti di sini adalah keseimbangan antara 3 hal: kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi anak yang dikatakan mempunyai budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, itu adalah anak yang bisa memadukan 3 hal ini. Profil pelajar Pancasila itu anak itu diharap tidak hanya berkarakter, tapi menggabungkan 3 hal tadi: berkarakter iyo, berilmu pengetahuan iyo, terampil iya. Itulah sehingga teruslah menjadi profil pelajar Pancasila
yang tadi sudah dibacakan ada 6 tadi, dari beriman bertakwa sampai dengan tadi mandiri, berkolaborasi dan lain sebagainya tadi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam nilai-nilai yang dirumuskan oleh dunia tadi itu kan universal, artinya nilai-nilai yang mencakup seluruh negara. Nilai-nilai ini di dalam penerapannya, aplikasinya itu disesuaikan dengan budaya negara masing-masing. Apa yang diyakini oleh negaranya masing-masing. Kalau tadi misalnya Indonesia, kenapa harus profil pelajar Pancasila? Karena di dalam profil pelajar Pancasila tadi, nah kita lihat dulu nilai-nilainya ya. Apa saja? Nah ini, yang ini IBO tadi, itu kan anak itu dikatakan memiliki nilai kebajikan apabila meliputi beberapa hal itu, dari toleransi, komitmen, atau yang dari dulu adalah Pancasila, dan nilai-nilai kebajikan IBO ini ternyata masuk semua ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita buat karakter sendiri seperti itu Mem. Jadi kita membuatnya itu berdasarkan karakter bangsa kita sendiri. Dan tadi karena harus orisinil tadi Mem, balik ke sana lagi, tidak mencipta karya orang lain. Jadi kita juga membuat gagasan baru, lahirlah dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini yang keempat, agar kontrol, artinya dia tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya kontrol diri. Karena tadi dia sadar secara intrinsik akan merubah apa yang dianggapnya salah tadi. Tapi kalau dia sudah dikasih solusi, sudah kita lakukan restitusi masih juga, itu artinya anak itu melakukan pertahanan diri. Nah ini perlu kita memberikan sanksi yang naik lagi, sanksinya itu tegas. Tadi dikatakan di awal tadi, apabila anak itu tidak bisa kontrol diri, maka sebagai penguasa yang bisa kontrol boleh memberikan tindakan yang tegas. Itu. Kemudian yang kelima tadi dari video tadi, nah tadi nilai-nilai dari video tadi sudah disebutkan semua oleh kawan-kawan. Ada nilai toleransi, ada nilai kerjasama. Jelas tadi ya, yaitu berkolaborasi, adanya kepedulian antara kawan-kawan untuk mengangkat pohon tadi. Nah, biar tidak jenuh apa dengan ceramahnya. Oke, silakan berdiri. Sini Anda ya Bu. Oke, kita tidak usah joget-joget. Jogetnya banyak sebenarnya di sana. Aja baik joget-jogetnya. Atau joget beda.
yang kita lakukan ini masih keliru atau perlu kita perbaiki bersama. Nah, di sini menurut dia ada 3 motivasi perilaku yang mendasari manusia itu berbuat sesuatu, atau dikenal dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada 3 motifnya, modusnya ada 3 di sini, motivasinya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ya. Biasanya pertanyaan kita seperti ini. Kalau saya tidak melakukannya, apa yang terjadi kepada saya akan diapakan? Nah, ini biasanya. Jadi kita lebih cenderung mengatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ke murid, karena kita fokus ke murid ya, pembelajaran menuju ke perpusatan murid, biasanya murid datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya bisa 3-3-nya. Yang pertama, barangkali motivasinya adalah biar saya tidak disuruh keliling lapangan upacara atau lari di lapangan upacara. Bisa jadi motivasinya misalnya biar saya tidak mendapatkan hukuman dari bapak ibu guru, biar saya tidak dikeluarkan atau ditegur oleh kepala sekolah, gitu ya. Bisa jadi motivasi ini. Motivasi apabila kita melakukan sesuatu menggunakan motivasi yang pertama ini adalah motivasi terendah, ya. Kalau bisa jangan pernah kita melakukan yang pertama ini, karena ini adalah di antara ketiganya paling rendah, yaitu menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Yang kedua, orang melakukan suatu hal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, penghargaan dan lain sebagainya. Itu melakukan sesuatu karena imbalan. Ini masih motivasinya adalah motivasi yang sifatnya ekstrinsik, ada di luar diri kita. Motivasi yang paling dianjurkan itu adalah motivasi ketiga ini, yaitu kita melakukan segala sesuatu itu karena kita sadar bahwa itu penting dan kita yakini bahwa itu merupakan sesuatu yang baik bagi kita. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan, dan siswa juga seharusnya melakukan hal yang ketiga ini. Ini kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang ditanyakan oleh Bu Yeli tadi. Yang pertama itu adalah hukuman. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Di dalam lembar yang saya kasih tadi itu banyak sekali perbedaannya. Konsekuensi yang pertama, kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak direncanakan. Siswa tidak tahu apa yang kita berikan kepada dia. Hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah direncanakan. Jadi sudah terencana, sudah ada kesepakatan. Jadi siswa itu sudah tahu kalau misalnya kamu tidak masuk di jam sosiologi, kamu 3 kali kamu akan jemur di lapangan, atau kamu harus menulis kamu sosiologi sebanyak misalnya 3 buah, gitu ya. Nah, itu namanya sudah terencana, sudah direncanakan oleh guru dan siswa tahu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman tadi siswa tidak tahu apa yang akan diperbuat pada diri dia. Kalau konsekuensi dia tahu. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, data yang terukur ini seperti tadi, 3 kali tidak membuat PR, berarti kamu harus mencatat buku penuh, gitu ya. Kemudian 3 kali kamu tidak datang olahraga tepat waktu, kamu harus berkeliling lapangan sebanyak 10 kali. Artinya sudah dikasih tahu terlebih dahulu dengan siswa, dan siswa tahu bahwa kalau tidak melakukan di jam bapak ibu itu, dia akan mendapatkan konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini termasuk dalam psikis juga ya, karena dipaksakan kayak gitu ya. Belum tentu dia mau mencatat 100 lembar kayak gitu kan. Kemudian guru itu memonitor murid, padahal tadi guru itu tidak bisa memonitor atau mengontrol murid, yang bisa itu diri mereka sendiri. Nah, sebagai latihan Bapak Ibu, kita isi bersama-sama. Itu ada di halaman 32. Silakan buka di halaman 32. Dia memperdalam kita mengenai apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, itu ada yang pertama, kita langsung aja ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah ya, konsekuensi. Karena kan anak sudah tahu tadi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, kalau kita berbuat, kita tahu salahnya apa gitu ya. Jadi kita harus memperbaikinya seperti apa. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas
SMS kami, jawabannya sudah benar semua apa yang diberikan oleh Bapak Ibu tadi. Jawabannya yang hukuman lagi itu adalah membersihkan WC sekolah karena membatalkan pensil kawannya. Tidak ada langsung refleks ya, gitu ya. Tidak ada kaitannya seharusnya. Kalau konsekuensi dia seharusnya menggantikan pensil, tidak membersihkan WC, karena tidak ada kaitannya antara mematahkan pensil tadi dengan membersihkan WC. Nah itu yang lain itu berdiri di depan kelas itu termasuk hukuman, berjemur tadi masuk hukuman, yang lainnya adalah konsekuensi. Nah itu gambaran bahwa kita seringkali menghukum siswa itu karena penghargaan. Kita memberikan penghargaan yang menurut kita sebagai motivasi, tapi itu sesungguhnya hukuman bagi siswa. Nah di sini dikatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Kita kurang percaya dengan kemampuan siswa kita, sehingga kita memberikan mereka iming-iming. Jadi mereka ini harus kita dorong dulu baru bisa melakukan. Padahal ini termasuk ke dalam hukuman yang kita berikan terhadap siswa kita walaupun dalam bentuk penghargaan. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu versi kita. Jadi kita ragu kalau siswa kita dapat melakukan hal-hal yang demikian. Ternyata penghargaan yang kita berikan atau iming-iming yang kita berikan itu akan sangat berpengaruh dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Penghargaan itu hanya efektif jika diinginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, bukan mereka inginkan ya. Jadi dalam waktu yang pendek dan hanya berlaku kepada guru tertentu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berhak mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik atau buruknya yang kita lakukan. Karena tadi kita selalu iming-imingkan, kamu nanti akan dikasihkan hadiah, kamu nanti kalau bisa ini akan ibu traktir atau akan apa. Jadi kita tidak bisa melihat anak ini sebenarnya melakukan itu baik atau salah gitu. Karena mereka juga melakukan termotivasi kepada hadiah tadi, tidak termotivasi kepada keinginan mereka sendiri untuk lebih baik. Kemudian penghargaan itu ternyata juga tidak efektif dikarenakan suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika akan melakukan. Kalau dia lakukan kita kasih, kalau tidak kita lakukan tidak kita berikan. Itu artinya tidak efektif. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Itu banyak sekali, terutama di sini misalnya kalau di kelas dia juara 4 misalnya. Karena tadi juara 1, 2, 3, misalnya kalau juara kelas 1, 2, 3 akan diberikan piagam, akan diberikan buku. Jadi yang juara 4 di sini kecewa. Syukurlah aku misalnya juara 3 pasti dapat juga buku, pasti juga dapat piagam gitu ya. Jadi tidak ada motivasi dia yang menganggap bahwa dia juara itu merupakan bentuk prestasi yang tanpa imbalan kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang diharapkan, walaupun barangkali tidak semua orang beranggapannya seperti ini. Kemudian akan merusakkan hubungan murid. Jadi murid itu kita ciptakan mereka bersaing di dalam kelas. Jadi murid yang selanjutnya penghargaan itu juga akan mematikan kreativitas, gitu ya. Nah ini dia gini, nah itu artinya bahwa penghargaan yang diberikan seseorang itu juga tidak akan berhasil. Dan ini yang paling parah, ternyata penghargaan itu akan merusakkan hubungan murid. Jadi murid itu kita ciptakan mereka bersaing di dalam kelas. Jadi murid yang biasanya enjoy aja dalam belajar, ketika kita iming-imingkan sesuatu, ada kelompok tertentu yang mendapatkan dan kelompok lain tidak mendapatkan, itu artinya mereka juga akan kau kok, karena kalau dikit guru lah kau dapat penghargaan, dapat apa gitu ya. Sedangkan kami kan berjunian, jadi di sini akan menciptakan benturan antara murid-murid kita. Selanjutnya penghargaan itu juga akan mematikan kreativitas, gitu ya. Nah ini dicontohkan misalnya anak kecil yang bisa baca tulis. Awalnya dia dari dorongan diri dia sendiri dia bangga, oh aku sudah bisa membaca, anak kecil ya anak kita. Aku sudah bisa membaca dengan sendirinya, gitu ya. Tapi ketika kita menjanjikan, kamu sudah bisa baca, sekarang ibu berikan mainan robot-robotan, gitu ya. Anak kita berkurang rasa nikmatnya. Karena apa? Oh berarti kalau aku bisa baca, aku dapat hadiah. Jadi hadiah itu akan mengikis alamiah dari siswa itu berpikir bahwa
kita akan memberikan sesuatu kalau dilakukan itu, gitu ya. Jadi ini juga akan mematikan kreativitas dari anak. Nah, ini yang dinamakan dengan penghargaan dengan menghukum. Ini ranking tadi. Kemudian yang diharapkan dari sini apa? Yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi tidak usahlah kita hukum-hukum mereka, berharap mereka berubah banyak. Tidak usahlah kita imik-imikkan memberikan hadiah yang besar pada anak-anak kita. Tapi yang kita perlukan di sini adalah memotivasi mereka untuk sadar akan tindakan mereka dan kembali kepada yang seharusnya dengan kesadaran yang disebut dengan kesadaran intrinsik tadi. Nah, ini kita ke restitusi ya. Ini jawaban dari Danieli tadi. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kok itu salah kayak gitu ya? Siapa yang paling benar di sini? Sekarang kita simak sama-sama videonya. Nanti kita ambil sendiri. Oh, berarti seharusnya seperti itu. Kalau saya melihat pertama kali video ini, itu kan yang aku lakukan kemarin. Tapi ternyata ada yang tidak tuntas yang kita lakukan. Nah, jadi yang seharusnya bukan penghargaan, bukan hukuman. Yang kita lakukan adalah restitusi. Nah, ini ada kaitannya dengan materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi kita gabungkan mengingat waktu kita agak terbatas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Jadi dari 3 sisi tadi, itu kan pertama yang harus kita lakukan terhadap anak itu adalah menstabilkan identitas dia. Biasanya anak ketika kita panggil itu kan biasanya masih menggebu-gebu, masih mau nonjol orang, atau barangkali dia masih merasa bahwa diri dia yang benar gitu ya. Jadi yang kita lakukan pertama sekali itu adalah kita tanyakan dulu, istilahnya kita stabilkan dulu emosi dia, menstabilkan identitas dia. Kita bisa bertanya, tidak apa-apa nak, biasa, ibu aja biasa berbuat salah, apalagi kamu dalam proses pembelajaran atau dalam proses bertumbuh seperti itu ya. Jadi intinya kita berikan bujukan yang membuat dia itu mau bercerita, mau terbuka terhadap kita. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia itu seperti apa. Bisa kita tanyakan, misalnya memberikan pernyataan dengan beberapa kata di sini. Berbuat salah itu manusiawi lah, tidak ada manusia yang bisa benar semua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu artinya menstabilkan. Oh berarti dia sudah membuka diri dia di sini. Selanjutnya yang kedua, jadi kita ambil langkah-langkah saja ya. Yang kedua adalah kita validasi dulu tindakan yang salah. Nah misalnya tadi di posisi video tadi kita tanyakan dulu, misalnya alasan dia berbuat demikian itu apa. Tapi ketika dia berbuat demikian, jangan kita pojokkan kalau dia memberikan alasannya. Yolah, aku mana tidak nonjok dia menghina aku atau dia nggak sesuai aku, gitu kan? Nah jadi kita amankan, iya nak benar, tindakan kau benar. Tapi aku kau udah punya cara lain selain menunjuk kawannya, nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak langsung menjustis anak itu, anak ini berontak gitu ya. Jadi yang kedua kita lakukan adalah kita validasi dulu sebenarnya tindakan yang dia salah itu apa, dan kita kembalikan lagi ke keyakinan. Mengapa kita belum berhasil melakukan? Karena memang kita di kelas tidak pernah merumuskan yang namanya keyakinan kelas. Kita sendiri buat peraturan. Kalau kamu lagu, pokoknya kamu tumbang BK. Kalau kamu berbuat onar di kelas melawan guru, pokoknya nilai kamu ibu kecilkan. Mereka tidak tahu apa sebenarnya keyakinan yang mereka pahami. Seharusnya seperti tadi kan, kalau di situ kan dia paham, oh ada pak keyakinan yang saya langgar, tidak menghormati orang lain, karena mereka sudah membuatnya. Jadi memang langkah pertama kita adalah membuat keyakinan kelas dulu. Baru nanti kita kembalikan lagi. Di kelas kamu boleh tidak mengganggu kawannya, tidak boleh. Jadi mereka itu sudah paham tadi. Baru yang terakhir itu ada yang kita lakukan. Dan ini yang kata saya tadi, saya sudah sering melakukan kepada siswa saya bertanya, saya stabilkan dulu, saya dekati dulu. Tapi yang terjadi adalah saya tidak pernah memberikan bantuan solusinya. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu pada intinya ada 5, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, akan kesenangan dan penguasaan. Inilah yang menjadi masalah anak kita di sekolah kita ini. Jadi apakah ada anak kita merasa bahwa kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi? Ada beberapa anak di sekolah kita yang kita tidak tahu datang dalam keadaan lapar. Ada. Kita tidak pernah menelusuinya. Ini termasuk bahwa kebutuhan akan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Bertahan hidup itu tidak hanya berkaitan dengan nyawa ya. Itu banyak, ada seperti anak saya tadi, ternyata dia tidak datang ke sekolah karena tidak ada uang. Nah itu kan alasan
apa? Jadi jangan kita biarkan, anak saya ini berarti lupa. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang tindakan yang akan kita ambil gitu ya? Ada juga di sekolah kita ini banyak penguasaan. Ada yang mau anak-anak itu ini yang istilahnya yang merasa dia harus wah dari yang lain itu banyak. Mengapa dia sampai menunjuk orang lain? Karena dia merasa lebih kuat gitu ya. Artinya kebutuhan dia akan penguasaan itu kurang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Di sini kita berikan di dalam misalnya dalam kelas, kita selalu jadikan dia sebagai misalnya ketua kelompok atau ketua kelas. Dia merasa berkuasa itu seperti apa gitu ya. Jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan yang memang tidak ada di diri dia. Kalau kita sendiri ada latihannya di sana, kemudian saya langsung masuk ke sini. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kita selama ini. Kalau kita tidak paham akan kebutuhan dasar manusia, jangan pernah kita berharap anak itu akan memasukkan kita ke dalam dunia berkualitas mereka. Artinya apa? Wajar kalau misalnya ketika anak itu menjadi alumni, anak itu tidak menegur tutor karena kita tidak masuk ke dalam dunia berkualitas bagi dia. Kita tidak pernah berkontribusi dalam hidup dia, gitu ya. Dan kita tidak pernah mendekati dia sebagaimana seharusnya. Makanya ketika dia alumni, kemudian kita pernah jadi wali kelasnya, dia acuh-acuh, barangkali memang kita tidak berada di dalam dunia dia. Ya, jadi 1 sampai 10 itu ada berapa? Kemudian 11 sampai 20 berapa skornya? Kemudian 21 sampai 30 berapa? Sampai dengan 31 sampai 40 skornya berapa? Per 10. Ya, dijumlah sih. Ini seharusnya dikasihkan ke murid karena di sini tidak ada murid, jadi kita sendiri. Dan nanti ketika kasih dengan murid kita sudah tahu kebutuhan dasar yang terpenuhi itu apa. Rata-rata sudah semua ya. Jadi kita cek masing-masing sebenarnya kita mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Begitu juga murid kita, kalau kita telusuri mereka itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi agar apa tadi? Agar menuju disiplin yang positif tadi. Nah, sekarang kita cek di mana posisi Bapak Ibu, adalah murid di sini ya. Di mana posisi Bapak Ibu? Karena kita mengisi barangkali ini penting untuk kita ya. Di mana sih kebutuhan saya tidak terpenuhi ya gitu ya. Jadi di antara keempatnya, posisi mana Bapak Ibu paling tinggi? Ada 1. Kalau di posisi 1 sampai 10 itu artinya Bapak Ibu belum memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu ya. Jadi pertama itu kita kalau kita terpilih di 1 berarti kita membutuhkan atau kita harus mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Kalau berada di posisi mana? Itu kan? 3140 posisi keempat. Kalau di pertanyaan 3140 nilainya tertinggi, itu artinya kita masih kebutuhan kita yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi kesenangan itu tidak terpenuhi. Kalau kedua kebutuhan kita yang tidak terpenuhi berarti kebutuhan akan kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan berarti kekuasaan itu tidak ya. Jadi kekuasaan itu kita harus lebih dari orang lain ya. Nah itu kekuasaan kita masih kurang. Kalau berada di posisi ketiga tadi berarti kebutuhan kita yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Apabila tiga yang posisi 3 kita itu tidak pilih. Kalau pilihan keempat 44. Hah? Jadi kita harus 44. Paling tinggi data keempatnya. Kita lihat yang paling tinggi data keempatnya. Kalau misalnya kita paling tinggi itu adalah yang poin ke 31 sampai 40, itu artinya kebutuhan kita yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi kita itu mengekspresikan diri. Nah itu yang perlu dilakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi
posisi kontrol. Lima posisi kontrol dan instruksi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Video dulu baru isi. Karena di video ini ada pertanyaan juga. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaminan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oh iya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa membedakan ya. Jadi tadi saya katakan kalau saya paling banter itu biasanya ada di posisi sebagai teman. Kita berdiri kembali untuk sedikit terakhir ya. Kita para penjaganya besar, tapi kita balik. Jadi baca itu apa? Besar. Ya, ekspresi kita berubah. Gajah itu besar. Nah, semut itu kan sebenarnya kecil, tapi bisa. Ya, salah kita boleh memberikan hukuman ya. Oke. Jadi dia tuh pakai lagu. Ngomongnya betul. Kenapa isinya sembari salah? Berarti kok kalau ngomong betul, isinya salah. Pada intinya studi terakhir ini adalah kita harus menyinkronkan apa yang seharusnya antara omongan kita dengan perbuatan kita itu harus. Oke Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk pembahasan ini. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya sendiri karena saya juga lagi berproses ya belajar. Kalaupun ada kebenaran itu semata-mata digerakkan oleh Allah SWT. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi kebudayaan positif di lingkungan SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.